Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang sangat cerah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar. Dan perlu kita ketahui, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalian tidak akan masuk surga kalau kalian tidak beriman. Dan kalian tidak akan bisa beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Tahukah kalian? Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang akan membuat kalian itu bisa saling mencintai? Maka sebarkan salam. Maka ketika ketemu panjenengan sama teman, baik teman tahsin atau enggak, selama dia masih muslim, maka kita ucapkan salam. Karena dari salam itulah kita saling mendoakan. Semoga keselamatan atas kalian. Semoga kalian mendapatkan barokah, ya. Sehingga ketika kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan dia. Sehingga kita akan timbul ketika kita didoakan teman senang, cinta. Kalau sudah cinta menjadi orang yang beriman, kemudian akan masuk surga. Makanya Rasulullah mengatakan kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak mungkin bisa dikatakan orang beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Karena sesama muslim, sebesar apapun permusuhan kita, entah sama istri kita, entah saudara kita, namanya manusia itu tempat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti jatuh dalam kesalahan. Dan berhubungan dengan manusia, pasti kita kecewa. Itu pasti. Maka bergantung hanya kepada Allah, supaya kita tidak kecewa. Para hadirin sekalian, kita masuk pada pelajaran tajwid, ya, yaitu mengenal lahan. Ya, karena ini sangat penting. Apa makna dari lahan? Ya, jadi panjenengan harus tahu yang namanya lahan. Itu menurut bahasa, lahan itu memiliki beberapa arti. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-khata'u wal mailu 'anis shawabi fil qira'ati. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah. Jadi yang namanya lahan itu kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam membaca. Adapun secara istilah, jadi kita harus paham khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'an fayukhillu biqawa'idit tilawah. Kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Quran. Jadi yang namanya lahan itu kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Quran, sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah. Ya, maka di dalam kita mempelajari Al-Quran kita harus tahu lahan, ya, kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Quran sehingga itu akan merusak kaidah-kaidah tilawah. Dan para ulama ini sangat perhatian dalam hal ini, ya. Ulama itu berarti ahli ilmu, ya. Para ulama memiliki perhatian besar terhadap masalah lahan. Imam Asy-Syakhawi berkata, bacalah dengan tartil, janganlah berlebihan, sempurnakanlah dan jauhi kemungkaran dalam bacaan yang dilakukan orang-orang yang berbuat lahan. Jadi ini perintah nasihat dari para ulama untuk menjauhi lahan, kerusakan-kerusakan yang disebabkannya. Apa urgensi lahan? Yang lahan atau salah ketika membaca Al-Quran itu merupakan aib yang harus dihindari karena kemungkinan dapat mengubah arti, ya. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi dalam Muqaddimah tafsirnya menyebutkan beberapa keterangan pentingnya i'rab, itu perubahan.
perubahan kalimat dalam bahasa Arab namanya i'rab, ya. Untuk menjauhi kesalahan ketika membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya. Ada fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altu fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altu fa'alna. Itu kan perubahan i'rab dari fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alu, ya, fa'ala, ya, telah berbuat, ya, fa'ala juga orang telah berbuat. Dari situ akan nanti berubah, ya. Maka kita harus berhati-hati karena ada kisah tentang masalah lahnu ini, ya. Pada Ibnu Abi Mulaikah berkata, pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang dan berkata kepada para sahabat. Dia berkata kepada para sahabat, "Siapakah yang mau membacakan kepadaku dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jadi Arabi itu menginginkan siapa yang mau membacakan, ya, Al-Quran di hadapannya. Lalu seseorang membacakan kepada Arabi tersebut surat Al-Bara'ah. Apa Al-Bara'ah? Surat At-Taubah. Dia membaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Tapi dia dengan mengkasrahkan huruf lam pada lafaz wa rasulih, bukan wa rasuluh, ya. Yakni sambungan dari lafaz al-musyrikun. Setelah al-musyrik harusnya kalau dia baca wa rasulih berarti sambungannya sebelumnya al-musyrikina. Ya, baru dia baca wa rasuli. Tapi di sini pertama al-musyrikina, dia baca wa rasuli, harusnya wa rasuluh. Maka Arabi berkata, apakah Allah telah berlepas diri dari Rasulnya? Seandainya Allah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun berlepas diri darinya. Sampailah perkataan Arabi ini kepada Umar, sehingga dia dipanggil. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hai Arabi, apakah kamu berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendatangi Madinah tanpa memiliki ilmu tentang Al-Quran. Kemudian aku bertanya, siapakah yang mau membacakannya kepadaku?" Kemudian orang ini membacakan kepadaku surah Bara'ah. Dia pun menyampaikan bahwa orang tersebut membaca lafaz wa rasulih dengan mengkasrahkan huruf lam. Lalu Umar menjelaskan, sebenarnya bukan demikian, hai Arabi. Kemudian dipertanya, lantas bagaimana yang benar wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar radhiyallahu anhu membaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, mendomakan huruf lam pada lafaz wa rasuluh. Maka Arabi tadi berkata, demi Allah, aku berlepas diri dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Setelah itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada manusia agar tidak membacakan atau mengajarkan qiraah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, karena kesalahannya fatal. Allah berlepas diri dari Rasulullah karena dia baca apa? Wa rasuli, harusnya wa rasuluh, karena dia mulai dengan al-musyrikina. Ya. Suatu ketika seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, sungguh imam kami berbuat lahan, salah dalam mengucapkan harokat pada sebagian kalimat ketika membaca. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menjawab, akhirkan dia. Kemudian Imam Abu Muzaim Al-Khalqi berkata, ya, ini dalam perkataan yang lain. Jadi Al-Hasan Al-Basri itu menanggapi ketika seorang imam melakukan lahan, kesalahan, banyak melakukan kesalahan, maka akhirkan dia. Artinya suruh mundur, ya. Yang suruh maju itu benar-benar orang yang paham tentang qiraah, tentang bacaan Al-Quran. Kalau baca sering salah, jangan disuruh menjadi imam, karena fatal akibat. Harusnya kita memuji Allah, nanti jadi malah melaknat Allah. Ini kan fatal akibatnya.
Ya. Imam Abu Muzahim Al-Khattani berkata, rahimahullah, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifzi wa ma'rifah billah min fika id yajri fakun arifan billahni kaima tuzidu wa ma lilladzi la ya'riful lahn min udhr. Ilmu dzikir Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an pertama menyempurnakan hafalannya dan mengenal lahan dari mulutmu ketika ia mengalir keluar. Jadilah orang yang mengenal lahan agar ia dapat hilang dan tidak ada kata uzur bagi orang yang tidak mengenal lahan. Ya. Jadi beliau memberikan nasihat ya, ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an, dia harus menyempurnakan hafalannya dan dia harus mengenal lahan dari mulutnya ketika ia mengalir bacaan itu keluar. Dia harus paham kesalahan-kesalahan yang ada ketika kita membaca Al-Quran. InsyaAllah nanti akan kita bahas pembagian lahan yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita bisa tahu mana lahan-lahan yang dia memang bisa ditoleransi dan mana lahan yang dia tidak bisa ditoleransi. Kalau sampai kita dalam kondisi sholat pun harus batal sholatnya. Dan bagaimana ketika kita nanti bermakmum kepada imam yang di situ banyak sekali kesalahan atau lahni. Bagaimana hukum bermakmum di belakang imam yang lahni? Ini nanti ada pembagian. Imamnya nanti lahan dalam hal apa dulu? Ya, itu nanti akan kita bahas. Barakallahu fiik. Ini mungkin nasihat sedikit di awal tahsin ya, semoga bermanfaat. Kita mulai sekarang tahsin dulu ya. Jadi bismillah, kita masuk pada pelajaran yang keempat. Kalau kemarin hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ingat ya, setiap di Al-Quran itu pasti kalau nun sukun dan tanwin keluar terus ya. Pertama idgham bigunnah itu mesti keluar, kadang di setiap ayat ada. Kemudian idgham bila gunnah, kemudian idhar, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Nah itu keluar terus itu. Maka panjenengan harus ingat-ingat. Kalau kemarin yang pertama apa, Pak Nurhan? Hukum Bang. Iya, naskun dan tanwin yang pertama. Saya yang ingat iklab aja. Iklab. istilahnya yang iklab. ingat. Yang kedua, Ada ijhar, ada yang bilahunna, Iya, bilahunna. ada hunna, Iya, terus? ada iklab, dan ada ikhfa. Masya Allah. Hafal ya. Iya, sekarang langsung ada hukum mim sukun. Ya. Hukum mim, Bahasanya tugas. hukum mim sukun, ya. Dibagi menjadi Tiga. yang pertama apa kemarin? Idgham Mimi. misli, ya. Mimi. Misli atau mimi biasa. Yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Diapain ini? Libur. Melebur, contohnya di sini. Ada lahum ma Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Lahum ma yattaquna. Coba. Lahum ma yattaquna. Dinamakan tidak apa-apa kalau jenengan dalam tahap latihan untuk biar bacaan Qurannya lancar dulu, dilamain biar bisa mikir samping-sampingnya. Maka ketika membaca Al-Quran itu mata konsen melihat tulisan, pikiran siap-siap ya. Begitu mata melihat
kemudian mulutnya baca, ya, kemudian mata melirik sampingnya, kemudian ini jalan lagi pikirannya, terus ini baca, terus matanya melirik sampingnya lagi, terus begitu. Jadi kejar-kejaran. Jadi misalnya baca allati, setelah itu tulisan allati nggak usah dilihat lagi. Kita konsen lihat di setelahnya apa. Ada layar, manfaatkan ular, mata itu melirik ke samping. Oh, setelah ular ada dengung. Nah, dengungnya ketika dengung mata segera. Nah, ketika terakhir misalnya muslimin, mata sudah membaca di awal ayat. Itu dia. Jadi biar nanti bacanya itu enggak gelagapan, bahasanya enggak kagok ya, bahasanya enggak kagok karena telat melirik, telat mikir. Makanya harus konsen. Kalau pikirannya masih banyak beban, biasanya banyak mikir macam-macam, biasanya dia nggak konsen, akhirnya jadi banyak salah. Itu pengaruh. Jadi dinamain lahum. Nah, ketika jenengan dengung, mata sudah ke mayat tabuna, sudah terlihat di sini. Ya, lahum mayat tabuna. Coba. Lahum ma yattaquna. Paham ya sampai di sini? Sekarang yang kedua. Sama. Yang kedua, biar agak cepat kasih contoh satu-satu. Yang kedua apa? Ikhfa syafawi. Ikhwan. Ikhfa itu apa sih? Ikhfa itu apa? Sama. Ikhfa itu artinya sama, ya. Jadi syafawi, ya. Mem sukun bertemu dengan ba, ya. Suara apa itu? Masak air. Suara apa tadi? Masak air. Oh, dadah. Sudah. Satu kali ya, baca, coba dibaca. Mem sukun bertemu ba, maka dibaca diapain? Kalau ikhfa itu berarti Sama. langsung diapain? Dilebur nih. Langsung dilebur. Ba. Innahum bidzalika. Coba. Innahum bidzalika. Di sini untuk ikhfa syafawi, menurut bahasa mana ikhfa adalah satr. Satr itu artinya menyembunyikan. Ya, sedangkan arti syafawi adalah bibir. Kalau ada makhraj syafatain, ya, bibir. Jadi kita ada syafawi itu artinya di bibir. Adapun menurut istilah ikhfa syafawi adalah an-nutqu bil mim as-sakinah ala sifatin bainal izhar wal idgham ma'a mura'atil gunnah wa adamit tasydid idza ata ba'daha harful ba. Ya, mengucapkan mim sukun antara sifat izhar dan idgham dengan memperhatikan gunnah dan tidak mentasdidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Ya. Jadi di cara pengucapannya dengan merapatkan kedua bibirnya, ya. Contoh innahum, ya, innahum bidzalika. Coba Innahum bidzalika. huruf ikhfa syafawi hanya ada satu, yaitu ba. Ya. Apa sebab penamaan? Sebab penamaannya adalah disebutkan di sini ikhfa karena menyembunyikan huruf mim pada huruf ba. Ya. Jadi memnya disembunyikan pada huruf ba. Syafawi karena huruf mim dan huruf ba itu makhrajnya di mana? Asy-syafatan, bibir. Ya. Dua bibir.
Ya, itu sebab penamaan dari ikhfa syafawi, karena ikhfa itu dia menyembunyikan huruf mim pada huruf ba. Ya. Sedangkan syafawi karena huruf mim dan huruf ba itu makhrajnya asyafatan, yaitu dua bibir. Dan ikhfa syafawi tidak terjadi kecuali pada dua kata. Ya. Kemudian kaidah tajwidnya, apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ia dibaca dengan ikhfa syafawi. Ya. Bagaimana sebab terjadinya ikhfa? Disebutkan, adapun sebab ikhfa dari bertemunya huruf mim sukun dengan huruf ba adalah ittihadul makhraj, kesamaan makhraj. Ya, sama. Di mana makhraj mim dan ba? Bibir. Di asyafatan, yaitu di kedua bibir. Ya. Dan cara pengucapannya bagaimana? Pengucapan yang benar tentang cara mengikhfakan huruf mim sukun pada huruf ba adalah dengan itbaqo, yaitu merapatkan atau menutup dua bibir tanpa mengerutkan, ya, tanpa menekan, dengan tetap memperhatikan gunnah. Innahum tanpa menekan, ya, tanpa menekan. Yaumahum barizuna, coba. Yaumahum barizuna, coba. Yaumahum barizuna. Contoh, tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Dengung. Dzalikum bala'un. Dzalikum bala'un. Wa ma hum bikharijin. Wa ma hum bikharijin. Nah, begitu ya. Kemudian penjelasannya secara mendalam ini banyak nih tentang, tapi singkat saja. Nah, sekarang kita sebutkan tentang yang tadi, yang pertama. Yang pertama apa tadi? Idgham mislain. Ini bahasanya itu mislain. Idgham mislain atau idgham mimi. Ya. Definisi menurut bahasa idgham adalah memasukkan. Sedangkan mislain ialah ia adalah dua huruf yang serupa. Ya, dua huruf yang serupa. Jadi memasukkan dua huruf yang serupa. Ya. Adapun menurut istilah idgham mislain adalah idkhalul mim as-sakinah fi mimin misliha mutaharrikah bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddadan. Memasukkan mim sukun pada mim semisalnya yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid. Itu secara istilah. Dan jumlah huruf idgham mislain itu ada satu, yaitu mim dan mim. Sebab penamaannya, namanya secara lengkap idgham mislain shaghir. Secara lengkap idgham mislain shaghir. Dan sebab penamaannya adalah idgham karena memasukkan mim sukun ke dalam mim yang berharokat. Mislain karena mudgham dan mudgham fi, dua huruf yang melebur, sama dalam nama dan sifatnya. Jadi dia dua huruf yang melebur tapi sama sifat dan namanya. Ya. Shaghir karena huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat sehingga proses idghamnya tidak panjang. Nah, itu sebab penamaan. Kemudian kaidah tajwidnya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, ya berharokat ya, maka ia dibaca dengan idgham mutamatsilain.
Akhirnya jadi idgham mutamattsilain. Sebab terjadinya idgham, sebabnya adalah tamatsul. Apa itu tamatsul? Yaitu kesamaan dua huruf dari sisi makhraj dan sifatnya. Sifatnya sama, makhrajnya sama. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada dua huruf yang sama-sama ketemu ba misalnya. Ya. Nah itu berarti namanya idgham mutamattsilain. Sifatnya sama, makhrajnya sama. Idrib bi'asaka. Jadi otomatis qalqalanya hilang. Harusnya kan idrib bi'asaka hilang. Ya. Karena bertemunya dua huruf mim yang berharokat, ya. Atau nanti huruf yang lain Ba. yang berharokat yang sama-sama hurufnya sama. Makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama, sifatnya sama. Ya, maka dinamakan idgham mutamattsilain. Barakallahu fiik. Menit. Yang ketiga, idhar syafawi. Safawi. Ya kita jelaskan dulu sebelum kita tulis ya. Idhar syafawi apa? Idhar syafawi kalau penjelasan kemarin Mem Sukun bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Bertemu dengan selain mem dan ba. Berarti huruf selain dua ini, ya. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Menurut bahasa idhar artinya apa? Jelas. Ya. Sedangkan syafawi artinya apa tadi? Bibir. Ya. Adapun menurut istilah ya disebutkan membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa gundah. Apabila datang setelahnya salah satu huruf idhar yang berjumlah 26 huruf selain huruf mim dan ba, itu jumlahnya berarti huruf hijaiyah itu jumlahnya berapa? 28 dikurangi mim sama ba, ya. Jumlah huruf idhar syafawi ada berapa? 26. Ingat ya, 26. So, kalau ditanya huruf idhar syafawi ada berapa? Sebutkan 26. Yang terbagi menjadi dua jenis. Ternyata ada dua jenis. Yang pertama, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pembagian tentang huruf apa tadi? Idhar syafawi. Dari 26 itu dibagi menjadi dua. Ada 8 huruf dan ada 8. Ya, 8. Kalau 8 berarti kurangi berapa? Ada 18 huruf. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.